Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Mutamimah dari kelas 5 Akuntansi Pagi. Nah, baik di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah manajemen pemasaran. Pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan pemasaran sosial dan jelaskan mengapa pemasaran sosial itu penting. Nah, jadi seperti pada bab 11 yang sudah kita pelajari tentang memasuki pasar global. Nah, untuk pengertian pemasaran sosial sendiri yaitu pemasaran sosial adalah aplikasi sistematis pemasaran bersama dengan konsep dan teknik lain untuk mencapai tujuan dan perilaku tertentu untuk kebaikan sosial. Nah, tentunya otomatis pemasaran sosial ini sangat penting untuk diterapkan. Karena apa? Karena pemasaran sosial atau social marketing adalah aplikasi dari teknik pemasaran bisnis ke dalam analisis, perencanaan, eksekusi, dan evaluasi program. Evaluasi program-program organisasi nirlaba yang telah didesain berdasarkan target individual dalam rangka meningkatkan kesejahteraan personal serta memenuhi kebutuhan manusia secara sensitif dan memuaskan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sosial marketing tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas program pembangunan kesejahteraan masyarakat, pemerintahan, aktivitas lembaga sosial pemerintahan, atau pihak swasta non-komersial, dan lain sebagainya, baik secara terbatas, lokal, maupun nasional. Dalam pemasaran sosial, ada 3 tipe produk sosial. Nah, apa aja sih 3 tipe produk sosial itu? Yang pertama yaitu gagasan sosial atau sosial ide. Apa sih gagasan sosial ide itu? Nah, gagasan sosial dapat berupa suatu kepercayaan, belief, sikap, attitude, atau nilai, value, dalam persoalan tertentu. Bisa saja terjadi bahwa intinya adalah kepercayaan. Contohnya seperti dalam kampanye anti merokok adalah kepercayaan bahwa merokok itu membahayakan keselamatan. Yang kedua yaitu praktik sosial atau sosial praktik. Ini berupa peristiwa yang terjadi akibat aksi perorangan, seperti yang ditunjukkan pada vaksinasi atau keikutsertaan partisipasi politik. Dalam pemilihan umum juga bisa berupa pola perilaku yang sukar diubah seperti berhenti merokok. Yang ketiga yaitu perubahan sosial yang melibatkan pada produk fisik yang menyertai suatu kampanye sosial seperti pil kontrasepsi atau kondom, yaitu alat-alat yang berguna dalam penyembuhan praktik sosial dalam konteks praktik keluarga berencana. Nah, apa sih peran pemasaran sosial itu? Nah, peran pemasaran sosial berperan dalam mengarahkan perubahan melalui perencanaan plan social change. Tetapi pemasaran ide sosial tidak mudah menjual produk barang. Perubahan sosial sebagai suatu proses. Adapun kegagalan dan keberhasilan dalam social marketing. Nah, menurut Levert dan Flora tahun 1988 menjelaskan bahwa terdapat 8 elemen pokok yang harus diperhatikan oleh praktisi sosial marketing dalam menjalankan program-programnya. Nah, kedelapan elemen itu apa aja sih? Yang pertama, program-program sosial marketing haruslah berorientasi pada target audiens. Yang kedua, agar perilaku baru yang dijual oleh pemasar sosial dapat diadopsi dalam jangka waktu yang lama, maka sifatnya harus sukarela tanpa paksaan. Yang ketiga, program-program pemasaran sosial haruslah berdasarkan pada penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan target marketnya. Yang keempat, melakukan penelitian formatif dalam rangka mendesain program-program intervensi. Yang kelima, melakukan analisis terhadap saluran distribusi yang paling menguntungkan dalam menyampaikan interferensi-interferensi yang dibuat. Yang keenam, menerapkan bauran pemasaran marketing mix secara komprehensif. Yang ketujuh, mempersiapkan proses evaluasi dan monitoring. Dan yang kedelapan, yaitu melakukan pengelolaan yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap program-program yang dibuat. Nah, jadi berdasarkan kedelapan elemen tersebut juga sudah jelas tampak bahwa untuk mencapai keberhasilan, pemasaran sosial tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait. Penyebab kegagalan sosial marketing adalah tidak dijalankannya program sosial marketing secara menyeluruh dan simultan. Saat ini, sosial marketing banyak diasosiasikan dengan kampanye-kampanye sosial seperti halnya kampanye bebas asap rokok, kampanye hemat energi, ataupun kampanye menggunakan produk buatan dalam negeri. Akan tetapi, sosial marketing tidak hanya sebatas jargon dan kampanye. Sosial marketing membutuhkan kerjasama banyak pihak. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang ataupun lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.